Selamat siang Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih. Bertemu lagi di persekutuan doa KUL GKI Cilacap secara online. Kita akan memulainya dengan kita bersaat teduh secara pribadi. Kita akan mengawali dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 376 bait 1 sampai ke 3. Ikut dikau saja Tuhan. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Oke, kita akan satu di dalam doa, kita akan memulai persekutuan kita. Bapa yang terkasih, Bapa yang termulia, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami di sepanjang hidup kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus menyertai kami, agar kami dapat mendengarnya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mau apa, kita akan buka bacaan kita dari Markus 8 ayat 31 sampai 38. Markus 8 ayat 31 sampai 38. Yuk disiapkan Oma Opal kitabnya. Sudah? Markus 8 ayat 31 sampai 38. Kita akan baca bersama-sama dengan Oma Opa yang ada di rumah. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil,
Ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu. Karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Itu bacaan kita. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memperhatikan Alkitabnya. Kita akan membahasnya mulai dari satu persatu. Bahwa di dalam kisah tentang judul perikop kita adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kisah di dalam bacaan itu tentang Yesus yang memberitahukan kepada kita bahwa penderitaan dan syarat-syarat mengikut Yesus. Bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak, bahkan dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Jalan salib, penderitaan akan terjadi dialami oleh Yesus dalam karya penyelamatan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Yesus menghadapinya itu, Dia tidak takut dan gentar karena tahu bahwa Allah Bapanya menyertainya. Begitu juga dengan Bapak Ibu ketika memasuki usia yang sudah disebut bertambah umur atau lansia. Setiap manusia pasti akan mengalaminya, setiap tahun bertambah tua, tambah umur tambah tua. Tetapi kita mesti mempersiapkan diri bahwa di dalam kenyataannya kita sudah tua, kita harus tetap siap. Karena apa? Karena tiap orang akan mengalami yang namanya krisis. Ada Bapak Ibu, opa oma yang tidak mau disebut dengan lansia, tetapi kenyataannya bahwa dia adalah lansia. Itu terjadi karena apa? Krisis dalam pribadinya masing-masing. Karena apa? Nanti akan terjadi perubahan. Baik perubahan yang terjadi secara fisik maupun secara psikis. Nah, itu yang harus kita ambil secara bijaksana dalam menyikapinya. Seperti badan yang tadinya nggak sakit-sakitan sekarang sering sakit. Karena apa? Karena daya tahan tubuh orang-orang yang sudah disebut lansia jelas berkurang. Kemudian ingatan-ingatan yang tadinya masih memorinya penuh karena usianya sudah disebut lansia mulailah berkurang. Ada malah yang disebut dengan pikun. Secara psikis, emosi itu juga mempengaruhinya, karena di dalam perkembangan hidup manusia ada yang disebut dengan kemudian disebut dengan lansia, itu akan kembali lagi seperti anak-anak. Emosinya labil, sering marah, kemudian merasa menang sendiri, merasa egois. Itu kalau kita tidak disikapinya dengan bijaksana, kita berserah kepada Tuhan, kita akan tidak siap untuk menghadapinya. Ya, tinggal kita bagaimana cara mensikapinya, karena ternyata kita sudah merasa tua itu satu, sudah usianya sudah tidak muda lagi. Sudah yang tadinya bisa kemana-mana sendiri sekarang harus didampingi oleh baik anak maupun cucunya. Kedua, pasangan hidup kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, yang jelas pasangan hidup kita, yang tadinya ada bersama-sama dengan kita, sekarang ada yang tidak bersama dengan kita. Kemudian tiga, teman-teman kita, ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Meskipun demikian, janganlah kita menjadi kecil hati dan putus asa, karena Tuhan itu lebih besar dari masalah-masalah kita yang hadapi. Allah turut bekerja di dalam perjalanan kita yang masih panjang ini. Ada peristiwa-peristiwa yang akan kita hadapi, tapi kita tahu dan kita yakin bahwa Allah itu beserta kita. Seperti Tuhan Yesus tadi, yang di dalam perumpamaan tadi dengan judul perikop, pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Yesus tahu bahwa dia akan mengalami mati, kemudian memikul salib, dan kemudian pada hari yang ketiga bangkit.
Kita akan membahas satu-satu bahwa persyaratan mengikut Yesus itu cuma ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama menyangkal diri, kemudian memikul salib, dan mengikut Yesus. Yang pertama menyangkal diri. Kadang-kadang kita sudah gampang memaknainya bahwa menyangkal diri secara sempit atau terbatas kita adalah menjalani hidup tanpa kenikmatan, tanpa kemewahan dan tujuan yang baik. Itu adalah persepsi kita tentang menyangkal diri. Padahal penyangkal diri itu adalah sangat susah kita jalani, tetapi dengan gampang kita akan membahasnya. Bahwa menyangkal diri adalah berkata tidak pada diri kita sendiri, tetapi berkata iya pada kehendak Tuhan. Dengan demikian, menyangkal diri dimaknai sebagai kesediaan untuk menempatkan Allah sebagai jalan utama. Yang pertama. Yang kedua adalah memikul salib. Kadang-kadang memikul salib itu adalah menderita. Tapi sebetulnya adalah memikul salib itu sebelum ia bangkit dan menang, kemudian menjadi hidup Kristen, Tuhan Yesus itu melayani dan berkorban untuk memenangkan dunia. Kemenangan atas maut adalah buah dari kesediaan memikul salib dan menderita. Hidup Kristen berarti hidup yang melayani dan berkorban. Kehidupan sejati dimiliki oleh bila murid-muridnya Yesus merelakan diri berkorban secara waktu, kenikmatan, kesenangan dalam melayani Allah dan sesama. Itu pun juga yang dituntut Allah kepada kita, karena Tuhan Yesus itu tidak cuman kepada murid-muridnya, tetapi kepada setiap orang yang percaya kepadanya harus memikul salib. Berkorban waktu yang jelas, kemudian berkorban kenikmatan, kemudian kesenangan. Demi apa? Demi melayani Allah. Saya percaya dan yakin Bapak Ibu yang di rumah yang sedang mendengarkan saya pasti, oh iyalah aku jelas mendengarkan Tuhan, saya melayani Tuhan, saya juga hidup dengan sesama. Tetapi bukan cuman perkataan, tetapi tindakan kita yang diutamakan. Tuhan yang menilai kita, bukan diri kita yang menilai kita sendiri. Yang ketiga, mengikut Yesus. Mengikut Yesus artinya hidup Kristen adalah ketaatan kepada pemimpin yang sejati. Yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Benar Oma Opa, bahwa ketaatan pada pemimpin kita yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketaatan itu dijalani dengan setia, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kita. Orang Kristen harus berjalan mengikuti jejak langkah Kristus kemanapun ia pergi. Ya, jadi kadang-kadang kita merasa hidup dengan Kristus, tetapi kalau soal kesembuhan kadang-kadang ke alternatif ya Bapak Ibu, bukan saya bilang itu salah, itu adalah cara. Tetapi itu bukan jalan Kristus kalau menurut saya atau menurut Bapak Ibu. Ya, itu menurut saya. Nah, setia kepada Tuhan berarti tetap berada di jalan Tuhan. Ketika Yesus menyampaikan pesan ini, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus itu disampaikan bukan kepada para murid, tetapi kepada seluruh orang yang mengikut, yang setia dan mau mendengarkan tentang Kristus. Oke, Injil Markus memberikan nasihat kepada kita tentang realitas mengikut Yesus. Suka maupun duka harus kita hadapi bersama dengan Yesus. Jangan lari dari kenyataan, jangan takut tua Bapak Ibu. Tua itu bukan berarti kita tidak berguna. Kadang-kadang pengalaman Bapak Ibu, Oma Opa di rumah itu lebih bagus daripada teori-teori yang diberikan oleh anak-anak muda. Tapi tidak juga kemudian pengalaman di masa lampau harus diterapkan di masa kini, yang tidak bisa menyesuaikan zaman juga tidak. Jadi pengalaman Bapak Ibu, Oma Opa yang ada di zaman dulu bisa diterapkan di zaman sekarang, harus kemudian berkolaborasi. Jadi tidak menuntut secara, kalau saya bilang itu kuno, tetapi kemudian dikolaborasikan dengan yang sekarang. Karena sekarang zamannya Bapak Ibu, Oma Opa yang dulu dengan zaman yang sekarang pasti berbeda. Oma Opa dulu nggak pakai beginian, nggak pakai HP, ya kan?
Alkitabnya besar, berat yang harus dibawa. Sekarang banyak anak-anak muda yang bawa Alkitab cuma pakai segini, Bapak Ibu. Ya, Bible online gitu ya. Nah, itu yang harus kemudian Bapak Ibu, Oma Opa secara bijaksana harus menyikapinya. Ya. Sebab barang siapa malu karena aku, karena perkataanku di tengah-tengah yang datang tidak setia dan bersani, anak manusia pun akan malu. Karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya akan diiringi oleh malaikat-malaikat kudus. Jadi berbahagialah Bapak Ibu yang sekarang mendengarkan firman Tuhan, kemudian dapat menjalankan dalam kehidupannya, bisa diterapkan dalam kehidupan Bapak Ibu, Oma Opa, beserta anak, beserta cucu, menyikapinya dalam pengalamannya, dalam berbagai macam banyak peristiwa yang Bapak Ibu bisa di-sharekan lewat kepada anak Bapak Ibu, atau mungkin sekarang bisa dengan ngobrol secara keluarga. Ada grup keluarga, ada grup keluarga besar dan grup keluarga kecil. Monggo sekalian Bapak Ibu menyikapinya secara bijaksana bahwa hidup menjadi tua bukan suatu kenyataan yang menyedihkan, tetapi yang harus kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuki doa syafaat. Ada Bapak Ibu yang mau berdoa secara pribadi, kita beri waktu untuk doa secara pribadi. Kemudian saya akan menutupnya dengan doa syafaat. Kita awali dengan doa pribadi Bapak Ibu, Oma Opa yang ada di rumah sendiri. Dikasih waktu 2-3 menit, kemudian akan dilanjutkan oleh saya untuk doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa-doa kami. Dengarkanlah permohonan kami yang kami naikkan secara pribadi. Tapi pada saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, Oma Opa yang sedang terbaring sakit, walaupun di rumah atau di rumah sakit. Kami percaya Tuhan Yesus mau menyembuhkannya melalui obat yang diminum dan pelayanan perawatan yang diberikan kepada anak cucunya. Tuhan Yesus, kami tidak tahu satu persatu Oma Opa yang sedang sakit, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang mampu menyembuhkan mereka satu persatu. Karena kami tahu di usia kami yang sudah tua, kami merasa badan kami lemah, fisik kami sudah tidak seperti dulu lagi, tapi kami yakin Tuhan masih mau membimbing kami untuk kami menjadi orang-orang tua, Oma Opa yang baik bagi anak dan cucu-cucunya. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan. Di dalam masa pandemi ini kami hanya bisa online, tetapi kami yakin dan percaya walaupun secara online, iman kami tetap bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang di dalam masa pandemi ini mereka masih mencari solusi yang baik untuk menghilangkan pandemi ini supaya kami dapat beraktivitas kembali seperti semula, bisa bertatap muka dengan orang lain tanpa harus ditakuti oleh yang namanya COVID. Biarlah semua itu Tuhan tahu, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang membimbing, dan Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan jalan keluarnya. Kami yakin dan percaya karena jalan utama kami hanya Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Oma Opa, kita akan mengakhiri persekutuan doa kita dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 370. Kita nyanyi juga bait 1, 2, dan 3.
Ku mau berjalan dengan Tuhan, dengan juru selamatku. Seperti tema kita tidak takut untuk menghadapi kenyataan hidup kita. Bapak Ibu boleh sambil tepuk tangan di rumah. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Shalom, sampai jumpa lagi di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.